tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dinding-Dinding Hati yang Membaja. Dalam seri ke-387 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira dapat menemukan sebuah celah batu yang bisa digunakan untuk berteduh malam itu. Pranayam masih belum sadarkan diri. Ayu Wandira gelisah. Dia tidak sampai hati meninggalkan Pranayam sendirian di tempat itu. Oh, Pranayam. Kasihan laki-laki ini. Dia sudah bersusah payah menolongku. Dia berani mengorbankan segala-galanya untuk menolongku. Dan akhirnya, dia benar-benar menjadi korban. Pranayam, sayang sekali. Mengapa aku tidak menaruh hati sedikit pun padanya? Kalau saja aku mencintainya, aku akan menjadi istrinya selama-lamanya. Kasihan. Mungkin benar dugaanku. Dia terkena senjata beracun. Oh, banyak sekali keringatnya.
Ayu Wandira menyeka keringat yang mengalir di dahi Pranayam. Dengan sedih gadis itu menatap wajah laki-laki yang terbaring tak berdaya di hadapannya. Keringatnya banyak sekali, tapi tangan-tangan dan kakinya dingin. Apakah dia masih hidup? Paman? Paman Pranayam? Paman? Tidak mungkin. Dia masih hidup. Jantungnya masih berdetak, walaupun lemah sekali. Apa yang bisa kulakukan untuk menolong laki-laki ini? Aku akan merasa sangat berdosa kalau sampai terjadi apa-apa. Paman, Paman Pranayam. Sadarlah, Paman. Sadarlah. Kau jangan mati. Aku memang tidak pernah mencintaimu. Tapi kalau sampai kau mati, aku akan merasa sangat berdosa. Paman, sadarlah Paman Pranayam. Kau pasti akan sembuh kembali, bukan? Aku menyesal sekali. Aku seringkali berkata-kata kasar padamu. Aku seringkali menyusahkanmu. Kalau kau sampai mati, aku akan menyesal seumur hidupku. Aku tahu kau seorang laki-laki yang baik. Tapi maafkan aku, Paman Pranayam. Aku benar-benar tidak bisa mencintaimu. Paman, Paman, sadarlah Paman, sadarlah. Jangan membuat hatiku gelisah begini. Paman, Paman Pranayam, sadarlah Paman, Paman. Ayu Wandira menunggui Pranayam yang masih belum juga sadarkan diri. Sementara malam bertambah larut, tak ada suara apapun kecuali serangga malam bernyanyi dalam cahaya bulan. Ayu Wandira menyandarkan punggungnya di sebuah batu padas yang berwarna hitam legam. Karena lelah dan mengantuk, akhirnya gadis itu pun terlelap. Ayu Wandira terkejut. Dia bangun dan melihat suasana di sekitarnya sudah menjadi terang oleh cahaya pagi. Dan dia lebih terkejut lagi ketika melihat seorang laki-laki duduk membelakanginya. Oh, Paman? Paman Pranayam? Kau sudah bangun, Ayu? Syukurlah, kau sudah sadar kembali. Iya. Tidurmu nyenyak sekali. Aku tidak sampai hati membangunkanmu. Oh, Paman, semalam aku gelisah. Kulihat Paman Pranayam belum sadar juga. Aku duduk menunggu sampai jauh malam. Akhirnya aku terlelap. Kau tidak perlu mengkhawatirkan keadaanku. Aku tidak apa-apa. Bagaimana lukamu? Sepertinya kau tidak merasa sakit lagi. Percayalah, aku akan segera sembuh. Paman, semalam aku takut sekali. Aku tidak berani meninggalkanmu sendirian di tempat ini. Sebenarnya, aku mau pergi mencari ramuan daun-daunan. Tapi aku terpaksa mengurungkan niatku. Aku benar-benar tidak sampai hati. Tak ada yang perlu kau takutkan, Ayu. Mengapa harus takut? Aku takut kau tiba-tiba pergi untuk selama-lamanya. Aku takut jiwamu tidak tertolong lagi karena luka itu. Ayu. Kalau aku mati, bukankah kau merasa senang? Jangan berkata seperti itu, Paman.
Kau pikir aku ini seorang gadis yang sangat jahat, yang tidak mempunyai perasaan, yang tidak mempunyai hati? Jangan begitu, Paman. Sekalipun aku seorang gadis pengembara, aku juga tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukankah kalau aku mati, tidak ada lagi yang membuntutimu? Sudahlah, aku tidak mau bicara soal itu lagi. Ya. Tapi, benar, Paman? Benar kau tidak merasa sakit lagi? Ya, aku sudah siap meneruskan perjalanan. Aku senang sekali. Aku gembira sekali. Karena kau ternyata sembuh kembali. Iya. Paman Pranayam. Ada apa? Adakah sesuatu yang ingin kau katakan? Aku minta maaf, Paman. Apa katamu? Minta maaf? Kau tidak mempunyai salah apa-apa, Ayu. Aku seringkali berbuat kasar padamu. Aku seringkali memaki-maki Paman Pranayam. Aku seringkali membuatmu susah. Dan aku menyesal sekali. Maafkan aku, Paman. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku telah banyak membuat dosa padamu. Kau orang yang baik. Seharusnya aku juga bersikap baik padamu. Tapi, ya, aku ini memang gadis liar. Aku liar dan bodoh. Kadangkala aku benci pada diriku sendiri. Paman Pranayam, kau mau memaafkan aku, bukan? Kau masih terlalu muda, Ayu Wandira. Usiamu belum cukup untuk melakukan kesalahan yang berarti. Sudahlah. Lupakan saja soal itu. Ayo, kita teruskan perjalanan. Tidak, Paman. Aku tidak akan pergi bersamamu sebelum kau memaafkan aku. Katakanlah sesuatu supaya hatiku menjadi tenang. Ayo, Paman. Katakanlah sesuatu, apa saja, supaya hatiku menjadi tenang. Baiklah. Aku memaafkanmu, Ayu Wandira. Kau memang anak nakal. Tapi pada dasarnya kau mempunyai watak-watak yang baik. Bagaimana? Kau sudah puas sekarang? Terima kasih, Paman Pranayam. Kau memang seorang laki-laki yang baik. Kau pasti juga bisa menjadi seorang bapak yang baik. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pranayam dan Ayu Wandira kembali meneruskan perjalanan. Mereka terus berjalan menyusuri hutan-hutan kecil di sebelah barat kaki Gunung Penanggungan. Sekali waktu mereka istirahat untuk melonggarkan napas. Menjelang sore hari, mereka tiba di Bukit Gugula. Gugula artinya getah yang harum. Bukit Gugula terletak 10 pal di sebelah timur desa Imbang-Imbang. Mendadak mendung bergulung-gulung di angkasa raya. Angin bertiup kencang. Paman, lihat, mendung tebal sekali. Pasti sebentar lagi hujan deras. Kita harus mencari gua untuk menginap malam ini, Ayu. Ayo cepat, Ayu. Nanti keburu hujan. Kita segera menemukan tempat ini. Iya, gua ini cukup bersih.
kau bisa menginap di sini malam ini? Aku harus mencari kayu-kayu kering untuk membuat api unggun. Nanti malam, udaranya pasti dingin sekali. Tidak usah terburu-buru, Ayu. Biarkan hujan reda dulu. Setelah hujan reda, Ayu Wandira buru-buru mencari ranting-ranting kering, kemudian membakarnya di depan mulut goa. Udara menjadi lebih hangat. Gadis itu lalu duduk di atas lantai goa di sebelah Pranayam. Deras sekali hujan tadi. Untung airnya tidak sampai masuk kemari. Kalau airnya masuk kemari, kita terpaksa mengungsi lagi. Paman Pranayam. Iya. Mungkin besok kita sudah akan berpisah. Kau boleh meneruskan perjalanan ke lereng Gunung Lejar. Dan kau? Aku juga akan meneruskan perjalananku sendiri. Mengapa kau tidak kembali saja ke lereng Gunung Lejar bersama aku, Ayu? Tidak, Paman. Mengapa tidak? Ya, mengapa tidak? Karena memang aku tidak ingin kembali ke sana. Ayu, sebaiknya aku kembali ke lereng Gunung Lejar. Nini Raga Runting pasti cemas menunggu kehadiranmu. Demikian pula Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Beliau berdua sangat mengharapkan bantuanmu, Ayu. Kau sendiri, bagaimana, Paman? Apa maksudmu? Kau juga ingin aku kembali ke lereng Gunung Lejar, bukan? Daripada kau menempuh perjalanan tanpa tujuan. Aku lebih senang kalau kau kembali ke lereng Gunung Lejar. Kita bisa bersama-sama lagi. Banyak hal-hal yang berguna yang bisa kita lakukan di sana. Paman Pranayam, aku ingin tahu. Jawablah dengan jujur pertanyaanku ini. Kalau aku kembali ke lereng Gunung Lejar, apa kau masih mengharapkan bisa mengambilku menjadi istri? Ayu Wandira, kau tidak usah khawatir. Kalau kau tidak senang mempunyai suami seperti Pranayam, ya sudah, aku pun tidak akan memaksamu. Jangan takut, Ayu. Aku sudah melupakan peristiwa itu. Aku tidak percaya. Sayang sekali. Kau harus percaya. Tidak. Aku tidak bisa percaya begitu saja. Aku sudah bisa membayangkan kalau sampai aku kembali ke lereng Gunung Lejar, Tuan Putri Tunggadewi pasti akan terus membujuk-bujuk aku. Dan mereka semua mengharapkan suatu saat aku menyerah. Tapi tidak mungkin. Aku sudah memutuskan untuk tidak mencintai siapa-siapa lagi. Sekali bagiku sudah cukup untuk mengenal apa itu arti sebuah cinta. Seharusnya kau tidak perlu cepat putus asa, Ayu. Sudahlah, Paman. Aku ngantuk. Aku mau tidur. Baiklah. Tidurlah, Ayu. Dan lupakan saja soal itu. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Ayu Wandira membaringkan tubuhnya di sudut ruangan goa. Kabut turun menyelimuti bukit Gugula. Malam semakin larut. Tiba-tiba Ayu seperti mendengar suara orang merintih. Suara itu terdengar jauh sekali, jauh di balik dunia tidurnya. Ayu Wandira terbangun, dan dia masih mencari datangnya suara itu.
Kukira tadi aku hanya bermimpi. Sepertinya itu suara Paman Pranayam. Oh, Paman? Paman Pranayam? Ada apa, Paman? Mengapa tubuhmu menggigil? Kau kedinginan ya? Dingin sekali. Keringatmu mengalir lagi. Lukamu pasti kambuh. Aneh sekali. Dia menggigil seperti orang kedinginan. Tapi badannya panas sekali. Oh, badannya panas seperti bara api. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Paman? Paman, kau mau makan? Aku masih menyimpan sepotong umbi talas hutan. Paman, atau barangkali kau mau minum sedikit? Minumlah, Paman. Paman? Paman Pranayam? Hayuwandira terkejut. Dia tidak lagi mendengar Pranaya mengerang. Gadis itu kebingungan sesaat lamanya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya untuk menolong Pranayam. Dia pingsan lagi. Dia pingsan lagi. Oh, Paman Pranayam. Kasihan kau, Paman. Rupanya lukamu cukup parah. Oh, Dewata Agung. Tolonglah aku, Dewata Agung. Katakanlah sesuatu padaku. Katakanlah, bagaimana aku harus menolong laki-laki ini? Oh, lihatlah, tangan-tangannya dingin, juga kaki-kakinya. Oh, jangan-jangan. Oh, Paman. Paman Pranayam. Jangan, Paman. Jangan pergi, Paman. Tidak. Tidak. Kau tidak boleh mati. Kau jangan mati, Paman. Jangan tinggalkan aku sendirian di tempat ini. Paman. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam itu Pranayam pingsan lagi. Tubuhnya panas dan berkeringat, tapi tangan serta kakinya dingin. Hayuwandira kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong laki-laki itu. Oh, Paman. Paman Pranayam. Oh, aku tidak percaya kau akan pergi secepat ini. Tidak mungkin. Kau seorang pendekar tangguh. Kau pasti mampu bertahan. Kau tidak akan mati hanya karena sebuah luka kecil. Jangan, Paman. Jangan mati dulu. Jangan tinggalkan aku sendirian di tempat ini. Oh, mati. Benarkah dia mati? Oh, tidak. Aku masih dapat meraba detak jantungnya. Dia belum mati. Tapi aneh sekali. Badannya panas, tapi tangan serta kakinya dingin. Dan tubuhnya berkeringat. Oh, aku harus berbuat sesuatu untuk menolongnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Hayuwandira bergegas meninggalkan goa.
Dalam sekejap, tubuhnya sudah lenyap di balik gelapnya pohon-pohon. Paman Pranayam. Kemana saja kau, Ayu? Syukurlah, kau sudah sadar kembali. Kau baru saja pingsan lagi, Paman. Pingsan? Benarkah aku tadi pingsan? Iya, badanmu panas sekali, tapi kaki dan tanganmu dingin. Aku takut, Paman. Aku takut akhirnya kau tidak mampu bertahan lagi. Rasa-rasanya aku baru saja tidur nyenyak sekali. Kau pingsan, bukan tidur. Baiklah. Tapi sekarang aku sudah sembuh kembali. Kau tidak perlu khawatir. Tidak, Paman. Kau belum sembuh benar. Sebelum racun itu dikeluarkan dari tubuhmu, kau tidak akan sembuh benar. Lihatlah, Paman. Aku membuat ramuan daun-daunan. Minumlah. Mudah-mudahan ramuan daun-daunan ini akan mengurangi pengaruh racun itu. Aku tidak apa-apa, Ayu. Kau tidak perlu repot-repot membuat ramuan daun-daunan. Tapi aku sudah membuatnya. Aku bersusah payah ke sana kemari mencari jenis daun-daunan ini. Ayo, Paman, minumlah. Siapa tahu dapat membantu. Iya, karena kau sudah membuatnya. Baiklah, biar aku meminumnya. Pranayam meneguk ramuan daun-daunan, dan setelah itu dia kembali memparingkan tubuhnya di lantai goa. Ayu Wandira duduk di sebelahnya. Untuk sesaat lamanya mereka berdiam diri. Malam terasa semakin lengang. Bulan tenggelam di balik awan. Tidurlah, Ayu. Hari masih malam. Rasa-rasanya aku tidak bisa tidur malam ini, Paman. Mengapa? Kau juga harus istirahat. Besok pagi kita akan meneruskan perjalanan. Kalau tidak salah, sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Mucukunda. Aku sedih. Aku merasa sangat berdosa padamu. Kau tidak bersalah apa-apa, Ayu. Mengapa harus merasa berdosa? Seharusnya kau tidak usah menolongku. Aku mempunyai alasan yang kuat, Ayu. Pertama, karena orang hidup memang harus tolong-menolong. Dan kedua, karena aku menjalankan tugas yang diperintah Tuan Putri Tunggadewi. Kalau kau tidak membuntuti aku terus, kalau kau tidak menyusup ke istana Majapahit dan pergi ke istana Kapopongan, hal ini tidak perlu terjadi. Semuanya sudah terjadi, Ayu. Tak ada perlunya kau menyesalinya. Sudahlah. Lebih baik kau tidur. Kalau kau mau tidur, silakan, Paman. Aku mau duduk di sini saja. Jangan begitu, Ayu. Biarlah aku menunggumu di sini. Tidurlah, Paman. Nanti kau sakit. Paman Pranayam, kau jangan memaksaku. Kau sudah tahu watakku, bukan? Baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Aku tahu siapa itu Ayu Wandira.
Pranayam membalikkan tubuhnya. Lengan kirinya masih terasa kaku dan panas. Tapi akhirnya dia tertidur juga. Ayu Wandira duduk sendirian sambil merenungi segala peristiwa yang baru saja lewat. Tapi akhirnya gadis itu pun terlelap. Mereka bangun hampir bersamaan. Pranayam kelihatan lebih segar. Ayu Wandira girang sekali. Ketika matahari mulai naik, mereka pun meninggalkan goa dan berjalan ke arah timur. Benar apa yang dikatakan Pranayam. Menjelang tengah hari, mereka tiba di wilayah Mucukunda. Nah, Ayu, kita sudah masuk ke wilayah Mucukunda. Aku tidak akan kembali ke lereng Gunung Lejar. Kalau saja kau mau kembali, mereka semua akan gembira menyambut kehadiranmu, Ayu. Aku tidak harus kembali ke sana, bukan? Memang tidak harus, Ayu. Tapi kalau kau ingin berbuat sesuatu untuk rakyat kecil, kau tentu akan memilih bergabung kembali bersama Tuan Putri Tunggadewi. Aku tidak berminat menjadi seorang pahlawan kesiangan. Sudahlah, Paman. Kita akan melangkah di atas jalan hidup kita masing-masing. Aku sangat berterima kasih karena Paman Pranayam sudah menyelamatkan nyawaku. Budi baik Paman akan selalu kukenang. Ya, bagaimana lagi? Baiklah, Ayu. Tapi, bolehkah aku tahu tujuan perjalananmu? Kita akan terus berjalan bersama-sama sampai di kaki Gunung Lejar. Dan setelah itu, kita akan berpisah. Mudah-mudahan saja Paman Pranayam segera sembuh seperti sedia kala. Akhirnya mereka kembali berjalan menyusuri kaki bukit di sebelah selatan Mucukunda. Dan malam itu, mereka terpaksa menginap di kaki Gunung Lejar. Mereka tidak menemukan goa untuk bermalam. Akhirnya mereka istirahat di balik bongkahan-bongkahan batu padas. Ayu Wandira tidak segera tidur. Demikian pula Pranayam. Mereka bercakap-cakap sambil menatap angkasa yang cerah dihiasi jutaan bintang. Sementara bulan muncul perlahan-lahan dari balik punggung bukit Pinduhur. Ayu, sepertinya malam ini tidak akan hujan. Mudah-mudahan saja malam cerah sampai pagi nanti. Kalau hujan, kita akan basah kuyup, Paman. Benar kau tidak akan kembali ke lereng Gunung Lejar? Aku tidak mau bicara lagi soal itu. Nini Raga Runting pasti akan merasa sangat kehilangan. Dia sangat menyayangimu, Ayu. Dia sudah seperti orang tua kandungku sendiri. Aku juga sangat mencintai wanita tua itu. Sekalipun wataknya keras dan seringkali marah-marah, tapi dia telah melakukan sesuatu yang terbaik untukku. Aku tumbuh dan dibesarkan oleh tangan-tangannya yang keras, tapi penuh pengertian. Dia pasti bahagia sekali kalau kau kembali kepadanya. Aku tidak mau lagi bicara soal itu. Tunggu dulu, Paman. Ayu Wandira. Mendadak Ayu Wandira bangkit dan secepat kilat melompat di atas bongkahan batu padas. Pranayam menunggu sesaat lamanya. Tak lama kemudian gadis itu sudah kembali lagi. Ada apa? Aku melihat bayangan sosok tubuh manusia bersembunyi di balik bongkahan batu padas. Mungkin dia sengaja mengintai kita. Kalau dia tidak mengganggu, biarkan saja. Aku sudah berusaha mencarinya, tapi dia lenyap begitu saja. Ya, mudah-mudahan saja dia tidak bermaksud mengganggu kita. Mungkin dia seorang perambah hutan yang kemalaman. Sudahlah, biarkan saja dia. Nah, dia mengintip lagi. Kurang ajar. Akan kutangkap orang itu. Tunggu sebentar, Paman. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Ayuandira melompat di atas bongkahan batu padas. Selanjutnya dia berlari-lari kecil mengitari gundukan tanah yang tinggi. Tapi dia tidak melihat apapun juga di sana. Suasana sangat sepi. Kabut tipis turun dari arah lereng Gunung Lejar. Kemana perginya orang itu? Dia pasti sudah mengenal daerah ini. Dia bisa menghilang begitu cepat. Kurang ajar. Apa maksudnya dia mengintai? Hei! Apa maksudmu mengintai kami? Siapa kau ini? Ayo keluar! Jangan bersembunyi! Dia tidak mau keluar. Mungkin benar Paman Pranayam. Mungkin dia hanya seorang perambah hutan. Tapi aku tidak senang ada orang mengintip seperti pencuri. Akhirnya Ayuandira kembali sambil bersungut-sungut. Dia melihat Pranayam sudah memparingkan tubuhnya di atas hamparan rumput kering. Malam semakin larut, dan mereka berdua tidur dalam dekapan angin malam yang dingin dan sinar bulan yang terang benderang. Pranayam bangun ketika matahari mulai muncul perlahan-lahan di langit bagian timur. Bola berwarna merah menyala itu memancarkan cahayanya yang lembut. Pranayam terkejut. Dia tidak melihat Ayuandira di sekitarnya. Tiba-tiba matanya menangkap selembar rontal yang tergeletak di atas batu. Buru-buru Pranayam memungut rontal, kemudian membukanya perlahan-lahan. Paman Pranayam, kita berpisah sampai di sini. Kalau Dewata Agung mengizinkan, suatu saat kita pasti akan bersama kembali. Sekarang, biarkan aku pergi. Aku pergi untuk mencari kedamaian dalam hati. Dulu, aku pernah mencintai lereng Gunung Lejar. Bahkan aku pernah merasakan betapa indahnya lereng Gunung Lejar. Tempat itu telah menjadi sarang yang hangat dan menyenangkan bagiku. Tapi mendadak semuanya berubah. Apa yang semula nampak indah, lenyap tanpa bekas. Bahkan akhirnya, lereng Gunung Lejar menjadi tempat yang sangat menyakitkan hatiku. Kau pasti tahu apa sebabnya. Karena itu, biarlah aku pergi, Paman. Aku masih mempunyai orang tua laki-laki. Mungkin dalam waktu dekat ini, aku akan pergi ke desa Pasuruan 1 untuk menemui ayah Dwi Pangga. Mungkin untuk sementara, aku akan tinggal di sana. Sekali lagi, terima kasih atas pertolonganmu. Aku sudah berhutang budi padamu. Kadangkala hatiku sedih sekali. Kadangkala aku merasa sangat menyesal. Mengapa semua ini harus terjadi? Tapi sudahlah. Manusia tak mungkin menolak takdir. Kau juga percaya itu, bukan, Paman? Mudah-mudahan saja lukamu segera sembuh. Dan kalau kau nanti tiba di lereng Gunung Lejar, tolong sampaikan salamku untuk Nenek Raga Runting. Juga untuk Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Juga untuk teman-teman semua di sana. Nah,
Selamat tinggal Paman Pranayam. Dewata Agung akan selalu melindungimu, karena kau seorang yang berhati baik. Ayu. Akhirnya aku lepaskan juga gadis itu. Sekarang dia sudah pergi. Baiklah. Aku sudah cukup berusaha. Tapi nampaknya dia berkeras hati untuk pergi. Baiklah. Selamat jalan, Ayu Wandira. Mudah-mudahan kau menemukan apa yang kau cari-cari dalam hidup ini. Kasihan gadis itu. Dia seperti kebingungan. Dia seperti kehilangan pegangan. Sesungguhnya dia belum pernah merasakan bahagia di sepanjang perjalanan hidupnya. Ayu Wandira. Ayu Wandira. Perlahan-lahan Pranayam berdiri. Tiba-tiba dia merasa lengan kirinya nyeri kembali. Nyeri, kaku dan panas. Sambil menahan rasa sakit yang menyengat di lengan kirinya, Pranayam melangkah perlahan-lahan meninggalkan bongkahan batu padas. Dia bermaksud naik ke atas lereng Gunung Lejar. Dia terus berjalan terseok-seok melintasi bongkahan-bongkahan batu padas. Suatu saat dia berhenti untuk melihat lukanya yang semakin parah. Lengannya membengkak, dan dari luka yang masih menganga keluar cairan seperti lendir. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe.